Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya guys? Bagi kalian yang muslim, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Kurban 1445 Hijriah. Bagi kalian yang muslim yang tahun ini berkesempatan melaksanakan ibadah kurban, kalian akan banyak mendapatkan hikmah dari pelaksanaan kurban kalian pada Hari Raya Idul Adha. Apa saja hikmah dari melaksanakan kurban? Dari sekian banyak hikmah melakukan kurban pada Idul Adha, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan dan lebih dekat dengan Tuhan. Seperti yang tersebut dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Yang kedua adalah mendapatkan ganjaran pahala di setiap helai bulu hewan kurban. Dalam hadis Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim tertulis yang artinya, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Yang ketiga, yaitu mensiarkan Islam melalui kisah Nabi Ibrahim. Ibadah kurban menjadi media untuk mensiarkan agama Islam, berlandaskan perintah yang diterima Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Meskipun akhirnya Allah mengganti putranya dengan seekor domba, akan tetapi rasa bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah yang perlu disiarkan ke seluruh umat di dunia. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Selanjutnya, jika kita ingin berkurban, maka kita perlu tahu kategori hewan apa yang bisa dikurbankan. Mereka adalah hewan ternak yang disebut dengan bahimatul an'am, dan menurut kesepakatan ulama adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dari sekian banyak hewan ternak tersebut, yang di Indonesia paling banyak digunakan untuk kurban adalah sapi dan kambing. Bagaimana untuk syarat hewan ternak tersebut, baik sapi maupun kambing, dalam batas umur maupun jumlah orang yang berserikat atau dalam bersohibul kurban? Untuk berkurban satu ekor sapi, ternyata bisa dilakukan secara berserikat atau lebih dari satu orang. Satu ekor sapi atau kerbau bisa maksimal untuk 7 orang sohibul kurban, sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Muslim nomor 1318 yang artinya dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Namun apabila seorang muslim memiliki kemampuan untuk berkurban satu ekor sapi untuk diri sendiri, maka hal itu tetap boleh dilakukan. Nah, bagaimana jika satu ekor sapi dikurbankan kurang dari 7 orang? Imam Syafi'i dalam kitabnya berkata, yang artinya jika yang berserikat kurang dari 7 orang maka sah kurbannya. Dengan itu mereka teranggap melakukan amalan sunnah atau kelebihan harta yang dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan kurban kambing? Berbeda dengan sapi, seekor kambing hanya boleh dijadikan kurban untuk 1 orang saja. Artinya, umat Islam tidak dapat berserikat untuk berkurban kambing. Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang artinya ulama sepakat bahwa tidak boleh berserikat dalam berkurban seekor kambing. Namun, 1 orang yang berkurban tersebut boleh meniatkan pahala kurban kambingnya untuk seluruh anggota keluarga, termasuk untuk anggota keluarga yang telah meninggal dunia.